Shalom sahabat muda, apa kabar? Saya berharap sahabat muda semua dalam keadaan yang baik. Namun bila saat ini sahabat muda dalam keadaan yang tidak baik, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang baik yang akan memulihkan keadaan sahabat muda yang tidak baik pada saat ini menjadi baik. Sahabat muda, tema di bulan ini adalah serve, melayani. Saya akan mengambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15 ya. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Namun sebelumnya mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan segala sesuatu yang Kau berikan pada kami Tuhan, dan kami percaya semua itu baik Tuhan, yang berasal daripada Engkau baik Tuhan. Juga kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan ini Tuhan sangat kami butuhkan Tuhan, sangat baik buat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menuntun kami ke jalan kebenaran Tuhan, yang tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat muda, mari kita buka di 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Oleh kemurahan Allah, ya. Oleh kemurahan Allah, garis bawahi, oleh kemurahan Allah, ya. Jadi kita menerima pelayanan ini, ya bukan karena kuat gagah kita, ya, tapi oleh kemurahan Allah, ya, sehingga kita dapat melakukan pelayanan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, ya. Sekali lagi, oleh kemurahan Allah, ya. Ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebalik kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, saya baca dari terjemahan BIMK. Kami tidak memakai cara yang gelap, memalukan. Kami tidak mau bekerja dengan licik atau memutarbalikkan perkataan Allah. Kami melayani Allah dengan hati yang murni menurut kehendak-Nya. Sebab itu kami harapkan semua orang menilai kami dengan baik di dalam hati nuraninya. Ya. Garis bawahi, kami melayani Allah dengan hati yang murni menurut kehendak-Nya. Hati yang murni dan menurut kehendak Tuhan. Hati yang murni menurut kehendak Tuhan, ya. Jadi kita melayani ya menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak kita, ada mau-maunya, ya. Murni benar-benar, tidak ada agenda. Yang kita bawa adalah hanya agendanya Tuhan, ya. Melayani dengan caranya Tuhan, ya. Melalui hidup yang melekat dengan Tuhan, ya. Jadi kita melayani menurut kehendak Tuhan, ya. Dengan cara apa? Ya, kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan, mengenal hati Tuhan, ya. Sehingga kita tidak lagi memakai caranya kita, agendanya kita, tapi dengan Tuhan, ya. Kenapa melekat dengan Tuhan, ya? Karena kalau kita melekat dengan Tuhan, ya, kita akan bertumbuh dan berbuah, ya, dengan benar seturut kehendak Tuhan. Termasuk dalam pelayanan kita akan bertumbuh dan berbuah, ya. Berbuah dan tidak ditentukan oleh keadaan, ya. Tetap berbuah karena kita melekat pada Tuhan, ya. Dibilangnya seperti carang yang melekat pada pokok anggur, ya, kita berbuah, ya. Begitupun seperti tanaman di taman di tepian air, ya, selalu berbuah. Nah, begitupun juga, ya, kalau kita mau dengan agendanya Tuhan, ya, kita harus melekat dengan Tuhan, ya, bukan dengan kekuatan kita, ya. Dan kalau kita melekat dengan Tuhan, ya, kita rapat dengan Tuhan, mengenal hati Tuhan, ya, kita nggak akan bawa agenda kita, ya. Sekali lagi, kita akan, ya, dengan hati yang murni, ya, menurut kehendak-Nya. Ayat 3. Jika Injil yang kami berikan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, yang di sini saya mau ngangkat, ya, dalam pelayanan kita, ya, kalau kita melayani seseorang, orang tidak berubah, ya. Ya, melayani dengan benar, ya, dengan agendanya Tuhan, ya, seperti di atasnya, dengan hati yang murni menurut kehendak Tuhan, ya, kita sudah melayani seperti itu, ya. Namun orang itu tidak berubah, ya, kita jangan kecewa, kita jangan terintimidasi, ya, karena itu bukan kesalahan kita, ya, seperti jelasin di ayatnya, yaitu, ya,
yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya karena mereka tidak percaya, ya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Pikiran mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi mereka tidak percaya karena pikiran mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Jadi mereka tidak bisa menerima Yesus, akhirnya mereka tidak bertumbuh, ya. Mereka tidak menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sekali lagi, kalau kita melayani Tuhan, ya, sudah dengan hati yang murni, ya, menurut kehendak Tuhan, ya, dan orang yang kita layani tidak berubah, ya, kita jangan kecewa, jangan terintimidasi, ya. Kita terus tetap melayani, ya, seperti apa yang Tuhan mau, ya. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus, ya. Ayat 5 di sini, ya. Sebab bukan kami yang kami beritakan, tetapi Kristus, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya. Ya, dalam pelayanan kita, ya, yang harus kita beritakan adalah Kristus, ya. Jangan kita menyombongkan diri kita. Pelayanan kita besar lalu kita sombong, ya. Orang menganggap kita hebat dalam pelayanan, kita sombong. Jangan, ya. Kita harus memperlihatkan Yesus, ya. Biar Yesus yang dimuliakan, bukan kita, ya. Sekali lagi, jangan bawa agenda kita, bawa Yesus, ya, supaya orang mengenal Yesus dan meninggikan Yesus, ya. Dan satu lagi, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus, ya. Jadi kami yang melayani, orang yang dilayani, kami adalah hamba, ya. Di sini dibilang, ya, diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus, ya. Jadi kehendak Tuhan, ya, bagi kita yang melayani orang, bahwa kita ini hamba, ya. Kita memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan orang yang kita layani, bukan kita melayani untuk mendapatkan sesuatu, ya. Melayani artinya memberi apa? Memberi orang yang kebutuhan orang yang membutuhkannya, yang kita layani, ya. Sekali lagi, jangan kita, ya, mengambil keuntungan dalam pelayanan. Oke? Lanjut. Ya, juga pada saat kita memberi, ya, pada saat kita melayani, ya, memberi, ya, seperti di atas, ya, bahwa yang kita beritakan Yesus, ya. Jadi kita harus pada saat kita memberitakan firman, ya, sekali lagi kita memberitakan Yesus. Pada saat kita bersaksi, ya, kita memberitakan Yesus, ya. Pada saat kita memberi makan, ya, kita memberi Yesus kepada orang, ya. Sehingga bukan jasmaninya saja yang bertumbuh sehat kuat, tetapi jiwanya yang bertumbuh, ya, sehingga orang itu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam akan terbitlah terang, ya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana liat, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, di sini tulisnya tadi bahwa dari dalam, ya, dari dalam, ya, yaitu pada saat Tuhan pergi ke surga, ya, dia memberikan kita Roh Kudus, ya. Roh Kudus, ya, tinggal di dalam kita baitnya, ya. Dia tinggal dalam kita, ya. Roh Kudus, ya, roh yang memimpin kita, yang mengajar kita, mengisafkan kita, menghibur kita, memberi kekuatan pada kita, ya, sehingga kita dapat mampu melayani Tuhan dan sesama, ya. Jadi sekali lagi, bukan karena kuat gagah kita, tapi harta itu yang ada di dalam bejana kita itu Yesus, Roh Kudus, ya, yang memampukan kita, ya. Di sini saya juga mau kasih tahu bahwa di sini Paulus menyatakan bahwa, ya, kita ini adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat, ya. Sesuatu yang rapuh, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita pelayanan tanpa Roh Kudus, ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya. Kita akan hancur, kita akan lelah, kita akan frustasi, ya. Kita akan melakukan hal-hal yang aneh, ya. Tapi dengan Roh Kudus, ya, kita akan dapat melakukannya, ya. Sekali lagi, kita ini adalah bejana, ya. Kita tidak bisa, ya. Sekali lagi, tapi marilah kita dalam pelayanan ini kita fokus kepada Tuhan, ya. Dipimpin sama Roh-Nya yang kudus, ya. Sekali lagi, kita ini bejana, artinya kita bukan yang sempurna, ya. Kita rapuh, ya. Nah, dalam sini saya ingatkan juga, ya. Kita ini rapuh, kita punya kelemahan, ya.
Kita punya masa lalu yang buruk, kita punya kekurangan ya. Tapi ingat, jangan fokus kepada itu ya. Kita tidak menolak ya, tapi kita jangan fokus pada itu. Fokus pada Tuhan ya. Yang akan memampukan kita untuk melayani ya. Jadi kalau kita melayani, jangan kita tolak ya. Wah, mungkin karena kita terlalu muda. Wah, nggak bisa Tuhan, saya masih muda, saya belum bisa ini ya. Tapi ingat ya, Tuhan memakai Timotius ya, Tuhan memakai Titus, Tuhan Daud dan semuanya, Maria pada saat muda ya, untuk melayani dia ya. Artinya umur muda ya, pengalaman ya, jangan jadi hambatan kita untuk melayani Tuhan. Begitupun kalau kita sudah tua ya. Musa melayani Tuhan pada umur 80 tahun ya. Tuhan percayakan pelayanan kepada Musa ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Tapi Musa Musa menolak ya. Ada ketakutan ya, ada kekurangan ya, tapi Tuhan tetap percaya ya. Karena kembali lagi ya, Tuhan yang akan memampukan Musa ya. Bagaimana dengan umur tua ya? Kadang-kadang kita alasan ya, umur tua dan sebagainya. Sekali lagi kembali ingat ya, bahwa Musa melayani Tuhan pada umur 80 tahun ya. Bukan hanya tua, tapi ada rasa takut untuk kembali ke Mesir. Dan juga gagap untuk bicara ya, dengan kekurangan. Sekali lagi, Tuhan tetap memakai Musa ya. Begitupun dengan kita ya. Tua gak jadi alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Kekurangan juga tidak jadi alasan buat kita melayani Tuhan ya. Bahkan ayat di mana? Di 2 Korintus 19 ayat 9 dia bilang gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Ya, dibilang apa? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, jadi kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Ya, jadi jangan fokus sama kelemahan kita, fokus sama Tuhan ya, yang memampukan kita. Dan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata sempurna. Ya, jadi gak usah takut sama kelemahan. Ya, semua kita punya kelemahan. Tapi puji Tuhan, karena anugerahnya dia percayakan kita pelayanan. Ya. Juga jangan takut dengan masa lalu. Ya. Masa lalu kita apa, tetap Tuhan juga mau pakai. Ya, kita lihat di Matius ya. Matius punya latar belakang ada pemungut cukai. Tuhan tetap pakai. Ya. Wanita yang di sumur, wanita Samaria, Tuhan juga pakai. Ya, punya latar yang tidak baik ya. Tuhan pakai. Juga orang yang kerasukan setan, Tuhan juga pakai. Ya. Jadi gak usah takut dengan latar belakang kita. Ya. Jangan terintimidasi dengan latar belakang kita. Ya. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dari ayat sini kita lihat ya, Tuhan memampukan kita. Sekali lagi ya, bukan tidak kekuatan gagah kita ya. Kita ini aja dibilang bejana tanah liat, rapuh. Tapi karena Tuhan ya, kita mampu melewati semua itu ya. Sekali lagi saya baca, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Ya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya. Selalu ada pengharapan. Ya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dan Allah untuk kita ya. Kami dihempas namun tidak binasa. Wow, luar biasa ya. Sekali lagi, ini semua karena penyertaan Tuhan. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus nyata di dalam hidup kami ya. Saya ulang, kami senantiasa membawa kematian Yesus ya. Prosesnya kita ingat ya, kita renungkan ya kematian Yesus ya. Betapa luar biasa, betapa dia mengasihi kita ya. Dia dari sorga yang nyaman masuk ke dunia yang begitu jahat ya. Dia melayani kita, bahkan mati sampai di kayu salib ya. Kita lihat prosesnya ya. Dia dihina, dia disakiti ya, dia ditelanjangi ya. Dia disalib ya. Tapi dia tetap mau melakukan itu. Nah, dengan kita ya, dalam pelayanan itu senantiasa kita membawa kematian Yesus prosesnya ya, kita akan ingat bahwa
Tuhan begitu mengasihi kita ya. Tuhan mau loh keluar dari surga yang begitu nyaman, ya, masuk ke dunia yang begitu jahat untuk kita orang-orang berdosa. Ya. Bahkan kita tahu ya, dia mati buat kita ya, menunjukkan kasihnya pada saat kita masih berdosa. Kita masih menjadi seterunya, dia sudah mati buat kita. Nah dengan kita mengingat itu Tuhan, betapa baik kasihnya Tuhan ya, dia tetap melayani kita ya, sampai di kayu salib ya. Itu akan membuat kekuatan buat kita. Kita merasakan kasihnya, kita menjadi kuat lagi ya. Menjadi Tuhan menjadi teladan buat kita ya, sehingga kita mampu ya melakukan melayani Tuhan dan sesama walaupun ya, dalam saat-saat krisis, dalam saat-saat bahaya, dalam saat-saat disiksa dan sebagainya, tetap bisa melayani Tuhan dan sesama ya. Saya baca ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Sekali lagi, kalau kita ingat ya, kematian Yesus salib ya, itu adalah membuat kekuatan. Ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi ada kekuatan kalau kita mengingat ya, mengingat kematian Yesus, mengingat salib, ya, itu menjadi kekuatan kita. Ya. Sekali lagi supaya kita dapat melakukan pelayanan kita, ya, walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Ya. Saya baca lagi 1 Korintus 1 ayat selanjutnya di ayat 23 sampai 24. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitahukan Kristus yang diselibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan ya. Yesus salib, penderitaan, kematian Yesus ya adalah suatu batu sandungan buat orang Yahudi. Ya. Dan juga suatu kebodohan di luar orang Yahudi. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Salib kebodohan buat orang bukan Yahudi. Batu sandungan ya, buat orang Yahudi. Ya. Tetapi buat kita orang yang dipanggil ya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Sehingga sekali lagi, dengan mengingat ya salib ya, sebab ya dengan hidup ya terus menerus dengan senantiasa membawa kematian Yesus ya, salib ya, kita akan mampu untuk melewati ya, tetap mampu melayani. Dan selanjutnya dibaca supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami ya. Dengan kita terus bisa melayani Tuhan ya, dengan meladani Tuhan, merasakan kasihnya ya, dengan kita mengingat ya kematian Tuhan, karya salibnya ya, orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Orang berpikir, kok sudah dalam keadaan susah tetap mau melayani ya, sudah dihianati tetap mau melayani ya, sudah dimanfaatkan kok tetap mau melayani ya. Ya, dengan begitu ya, orang akan bertanya-tanya, kok kenapa bisa seperti itu ya? Ya, dan kita akan menjelaskan ya. Dan bahkan tanpa penjelasan orang pun dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sekali lagi, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya. Ayat 12. Maka demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya. Saya baca dari terjemahan BIMK. Ini berarti bahwa di dalam diri kami kematian sedang giat menjalankan peranannya. Ya. Sekali lagi saya ulang, ini berarti bahwa di dalam diri kami kematian sedang giat menjalankan peranannya. Tapi lihat ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya luar biasa. Tetapi kami gembira bahwa kehidupanlah yang sedang giat di dalam dirimu. Ya. Dengan pelayanan kita melayani orang, memberitakan kebenaran Injil, memberitakan Yesus kerajaan Allah. Ya.
Walaupun kita menderita penganiayaan dan sebagainya, tapi orang yang kita layani menjadi hidup karena menerima Yesus, dan Yesus menghidupkan orang itu, dan orang itu merubah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita gembira karena itu. Ya, kita nggak takut ya, karena kita tahu ya, jeripaya kita nggak sia-sia. Orang berubah, kita gembira, dan juga menderita karena Kristus itulah kasih karunia, anugerah. Ya. Kita baca di sini ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Wow, dari dalam pelayanan kita kalau kita menderita itu anugerah, ya, anugerah, ya. Terus kita lihat orang berubah, hidup, ya, semakin serupa dengan Kristus. Orang kita layani, wow, luar biasa, ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang melayani Tuhan dan melayani sesama, itu tidak percuma, ya. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, dibilang, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, ya. Ada tertulis berarti sudah tertulis, ya. Yaitu di Mazmur 116 ayat 10. Mazmur 116 ayat 10, ya. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Ya. Sekali lagi, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Ya. Rohnya sama yang pemazmur ini. Ya. Ya. Dalam ditindas ya, dia tetap percaya. Ya. Aku percaya, ya. Dia tetap percaya ya. Ya. Pemazmur ya. Aku berkata aku ini sangat tertindas. Dalam tertindasan dia tetap percaya sama Tuhan. Jadi sama juga apa yang dikatakan Paulus ya di suratnya ya ke Korintus ya. Ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama ya. Sama yang Pemarkus bilang ya. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Di 2 Timotius 1 ya, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Roh ini sudah diberikan kepada pemazmur ya, dan juga kepada kita. Ya. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ya, kasih, dan ketertiban. Ya. Jadi kita tetap percaya ya sama Tuhan ya. Kita tidak takut, kita percaya ya, kita melangkah ya dalam melayani Tuhan ya, karena Dia memberi bukan roh ketakutan ya, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dalam penderitaan ya, tetap mengasihi dalam penderitaan ya, dan ketertiban. Wow, luar biasa ya. Ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus ya, yang akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama kamu kepada dirinya. Ayat 15, sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya. Dari semua pelayanan kita ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya. Dari Tuhan ya, pelayanan ya. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan artinya apa? Dipimpin sama Tuhan. Ya. Bukan sekedar bersama, tapi dipimpin sama Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan, bersama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seperti itu, ya. Jadi dengan kita ya membaca firman ini ya, kita dapat pengertian yang benar tentang pelayanan ya. Bagaimana kita harus melayani ya. Bagaimana di sini bahwa Tuhan begitu mengasihi kita ya. Dia rela mati buat kita ya. Dan itu pun jadi alasan kita untuk melayani ya. Yesus meneladani Bapaknya.
dan kita meladani Yesus. Ya, dia bilang Bapaknya bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, begitupun Yesus mati ya, di kayu salib karena mengasihi kita. Ya, dia melayani karena dia mengasihi kita. Begitupun kita melayani ya, melayani Tuhan dan sesama karena kasih. Alasannya karena kasih ya. Kita tahu betapa dahsyatnya kasih itu ya. Coba kita ambil contoh misalnya dalam pacaran ya. Kita mengasihi pacar kita ya. Kita mau buat apa aja. Ya. Padahal itu juga belum tentu kasih bener-bener kasih. Ada mau-maunya juga. Ya. Kita mau kejar sana, mau kejar sini, lakuin itu ya. Tapi lebih baik kita ambil contoh misalnya begini deh. Orang tua yang mengasihi anaknya. Ya. Dia bekerja keras buat anaknya. Untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal yang layak, ya, mendapat pendidikan yang baik, ya. Nah seperti itu, ya, orang tua aja bisa bikin seperti itu, pacar aja bisa bikin seperti itu, apalagi Tuhan, ya, dengan dasar kasih. Nah begitupun kalau kita punya dasar yang kasih, ya, dalam melayani, ya, kita akan melayani dengan luar biasa, ya. Terus bagaimana kita melayaninya? Ya, kembali lagi kita mencontohi Tuhan Yesus, ya. Bagaimana dia melayani ya? Dia memberikan hidupnya buat orang lain ya. Nah, sama kayak kita beri hidup buat orang lain ya. Contohnya seperti Tuhan Yesus ya. Dia memberikan hidup buat orang lain. Dia tidak memilih-milih ya. Dia tidak memandang muka. Nah, begitu pun dengan kita ya. Bagaimana kita melayani Yesus ya? Melayani sesama, melayani Yesus dan sama ya. Kita jangan memilih-milih ya. Memilih waktu, memilih tempat, memilih orang. Jangan. Kalau Tuhan suruh, ya sudah. Kalau pergi ke tempat sesuatu, ya pergi ke tempat situ. Ya. Kalau Tuhan suruh melayani orang yang kita tidak suka, ya kita harus layani. Ya. Banyak Tuhan Yesus juga melayani. Ya. Tuhan Yesus melayani semua orang. Ya. Orang-orang berdosa, ya, orang-orang yang melawan dia melayani. Bahkan dia melayani orang-orang ahli-ahli Taurat, Farisi, ya, dan sebagainya. Ya. Dia nggak milih-milih. Dia melayani pelacur. Dia melayani pungut cukai. Ya. Dia tidak memilih-milih, ya. Siapapun dia layani. Ya. Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus bukan hanya melayani orang-orang berdosa ya. Waktu dia kita baca tentang anak yang hilang ya. Di perumpamaan itu orang-orang yang mendengar ya tentang perumpamaan anak hilang, domba yang hilang ya. Di situ ya, dirham yang hilang ya, itu ya pendengarnya, audiensnya adalah orang-orang yang berdosa yang ikut dia, yang dan juga ada orang-orang Farisi di situ. Ya. Kalau kita lihat di anak yang hilang ya, ada anak yang hilang di dalam, ada yang anak yang hilang di luar. Ya. Orang berdosa adalah anak-anak yang hilang di luar. Ya. Tuhan berbicara juga buat mereka, tapi juga Tuhan bicara buat orang-orang anak yang hilang di dalam, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya. Tuhan mengajak mereka. Ya. Pada saat pesta itu ya. Anaknya ya, dia ajak juga orang yang hilang, kakaknya yang hilang ya, yang di luar itu untuk masuk dalam pesta itu. Ya, artinya Tuhan mengajak ya. Orang yang hilang ini, yang di dalam ini menggambarkan orang-orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Ya. Dia juga mengajak, ayo masuk ke dalam pesta sini, ayo rayakan. Ya. Jadi Tuhan nggak memilih, sekali lagi Tuhan nggak memilih ya, nggak memilih orang, nggak memilih waktu, nggak memilih tempat. Ya. Mari kita teladani. Kalau Tuhan, ya, sekali lagi ya, kita nggak bawa agenda kita bawa agenda Tuhan. Kalau Tuhan suruh layani di tempat yang kita nggak suka, ya, kepada orang yang nggak suka, pada waktu yang nggak tepat, ya, menurut kita harus taat, ya, melayani Tuhan. Ya, jadi jangan pilih-pilih lagi ya. Jadi alasannya kita melayani karena kasih, ya, bagaimana? Ya itu. Taat kepada Tuhan ya. Prakteknya itu. Tuhan suruh kita lakukan ya. Sekali lagi kita melayani tanpa agenda kita, tapi agenda Tuhan. Mau di tempat manapun kita ditaruh waktu ya, siapa yang kita layani ya. Jangan pilih-pilih dalam pelayanan ya. Tujuannya pelayanan, goalnya apa kita melayani ya. Supaya semua menjadi serupa dengan Kristus. Kita melepaskan Kristus kepada orang, ya, sehingga orang itu menerima Kristus dan diubahkan oleh Kristus menjadi serupa dengan Dia. Ya, saya yakin ya,
dengan kita mendengar ini ya, kita pemahaman kita tentang melayani akan menjadi benar dan baik ya, dan kita akan melayani dengan luar biasa ya, karena bukan kita tetapi Tuhan ya yang akan memimpin kita, yang akan memampukan kita ya. Sekali lagi ya, dari Tuhan pelayanan diberikan kepada kita ya, bersama Tuhan melayani ya, artinya bersama itu dipimpin ya, dan untuk Tuhan, dari Tuhan, bersama Tuhan, dan untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan, memahami dengan benar Tuhan, melayani Tuhan, sehingga kami dapat melayani seperti yang Kau mau Tuhan, melayani dengan agendamu Tuhan, dengan hati yang murni, dengan agendamu Tuhan, bukan dengan agenda kami Tuhan. Sehingga Tuhan, orang yang kami layani Tuhan dapat merasakan Engkau Tuhan melalui kehidupan kami, dalam perkataan kami, tindakan kami. Orang dapat mengecap dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarkan kebaikan-Mu Tuhan yang menuntun orang dalam pertobatan Tuhan, berbalik kepada Engkau Tuhan, dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.